Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan penyembelihan kurban. Ya, ditanyakan di sini tentang hukum memotong bulu hewan sembelihan. Ya, ini biasanya domba ya, domba yang bulunya diambil untuk pembuatan kain itu. Nah, itu boleh nggak diambil bulunya? Ya. Maka di sini kalau pengambilan itu bermanfaat, ya, maka nggak ada masalah. Ini bermanfaat untuk hewan kurban itu, mungkin dalam rangka untuk lebih menggemukkan dan sebagainya, nggak apa. Ya. Tetapi bulu yang diambil itu tidak boleh dimanfaatkan, tetapi harus disedekahkan. Ya. Jadi harus disedekahkan, tidak boleh dijual. Ya. Tapi ingat, ini dengan catatan tidak membahayakan terhadap hewan kurban, ya, karena mungkin kalau waktunya sudah dekat dengan penyembelihan, itu lebih baik dibiarkan saja, tidak dipotong. Kemudian, apakah disyariatkan berkorban bagi orang yang sedang melaksanakan haji? Ya. Maka di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa menyembelih kurban itu merupakan sunnah bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Ya. Apakah dia sedang mukim di rumahnya atau sedang bepergian, ya, dia sedang haji atau yang lainnya, ya. Cuma nanti istilahnya apa? Beda ya. Kalau orang haji namanya al-hadiyu. Nah, kemudian apakah disyariatkan berkorban bagi musafir? Ya, bagi orang yang sedang bepergian. Nah, maka ada suatu bab dalam Sahih Bukhari, yaitu bab berkorban bagi musafir dan para wanita. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW, ya, ketika haji itu menyembelih kurban untuk istri-istrinya dengan seekor sapi. Maka oleh Imam Nawawi rahimahullah dikatakan disukai, ya, untuk menyembelih kurban bagi musafir sebagaimana orang yang sedang mukim. Nah, ya, jadi dari perbuatan Nabi SAW yang beliau sedang menunaikan haji wada, kemudian dia menyembelih kurban untuk istri-istrinya, maka ini merupakan dalil tentang disukainya musafir untuk menyembelih kurban. Demikian juga apakah orang yang asing di satu negeri itu juga terkena syariat untuk berkorban? Ya. Nah, maka di sini tidak mengapa ya. Misalnya kita sedang di negeri asing misalnya, maka boleh ya seseorang itu mengirim uang kepada keluarganya, ya, untuk dibelikan hewan kurban dan disembelih di daerahnya. Ya. Sehingga itu pun nanti korban ya atas nama dia dan seluruh keluarganya. Nah, ini yang lebih utama.
Demikian juga ketika misalnya keluarganya yang sedang bepergian, dia di rumah misalnya, ya sama aja. Jadi hewan itu disembelih atas nama dia dan keluarganya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sah seseorang menyembelih dengan niat untuk berkorban dan untuk akikah? Jadi misalnya seseorang menyembelih ya, 2 ekor kambing misalnya, niatnya untuk korban dan untuk akikah, itu boleh atau tidak? Maka Imam madhab Malikiyah, Syafi'iyah juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa hal itu tidak sah. Karena apa? Masing-masing punya tujuan yang berbeda. Ya. Jadi kalau berkorban itu kan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan Dzulhijjah gitu. 10 Dzulhijjah. Sedangkan akikah orang itu menyembelih hewan ya dalam rangka kelahiran gitu. Ya, jadi meskipun sama-sama mengalirkan darah atau dilakukan penyembelihan, tetapi ini tidak bisa menggantikan kedudukan satu dengan yang lain. Jadi kalau menyembelih korban ya tidak bisa itu untuk menggantikan akikah gitu. Dan juga sebaliknya. Ya. Meskipun tadi ada persamaan sama-sama menyembelih hewan. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaan antara berkorban dengan akikah. Berarti kan kalau korban itu boleh dilakukan dengan menyembelih unta, sapi, atau kambing. Tetapi kalau akikah itu kan khusus hanya dengan kambing. Ya tidak ada akikah dengan unta. Itu perbedaannya. Sehingga tadi tidak sah ketika orang menyembelih niatnya 2 tadi. Nah, niatnya untuk korban dan sekaligus untuk akikah. Kemudian apakah sah seseorang menyembelih dalam rangka dengan niat berkorban dan untuk walimah? Ya untuk misalnya walimah pengantin gitu. Itu boleh atau tidak? Ya. Maka hal seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena ini beda. Walimah itu kan kaitannya dengan makan-makannya toh. Nah, ini beda dengan apa? Tadi menyembelih untuk akikah dan untuk berkorban. Jadi kalau orang menyembelih niatnya untuk berkorban dan untuk nanti walimah makan-makan, maka nggak ada masalah. Ya, karena apa? Walimah itu masuk kategori memberi makan, ya kan? Sedangkan kemarin sudah kita baca Rasul SAW atau Allah Ta'ala mengatakan wa ataimu, berilah makan manusia. Boleh ya memberi makan dalam bentuk mengadakan walimah. Jadi seandainya orang melakukan korban, kemudian dia kemudian melakukan pesta perkawinan dengan menyuguhkan daging korban, itu tidak ada masalah, boleh ya. Kemudian apa perbedaan antara al-hadyu dengan al-udhiyah? Jadi kalau al-hadyu itu dilakukan oleh jamaah haji di tanah haram. Nah, kemudian sedangkan korban ini ya dilakukan boleh di mana saja. Gitu. Itu diantara perbedaannya. Ya. Jadi al-hadyu ini untuk haji baik tamattu atau qiran atau orang yang terkena dam ketika melaksanakan haji. Ya. Kemudian al-hadyu itu hukumnya wajib, sedangkan udhiyah kemarin ada perbedaan, ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, anakku memberikan kepadaku hewan kurban, maka bagaimana hukumnya? Jadi misalnya anak saya memberi seekor kambing kepadaku untuk kurban, ya maka yang seperti ini nggak ada masalah ya. Jadi ketika ada salah seorang anak atau anak itu memberi seekor kambing untuk kurban, ya maka ini nggak ada masalah, karena nanti bisa diatasnamakan dia dan keluarganya, otomatis tercakup semuanya, ya. Bahkan ini lebih baik diterima dalam rangka untuk menjaga perasaan, ya meskipun kita nggak butuh gitu loh, meskipun kita nggak butuh hewan korban, tapi kalau diberi oleh anak kita maka nggak ada masalah. Cuma juga misalnya seorang ayah memberi kepada anaknya misalnya. Nah, kemudian bagaimana kalau hewan korbanku tercampur dengan hewan korban orang lain? Jadi nggak diketahui lagi mana hewan korbannya gitu. Ya, maka hukumnya bagaimana? Maka ketika terjadi percampuran seperti itu, maka hendaknya apa? Ya diundi. Ya diundi. Ya, diundi. Jadi misalnya kadang kan seperti terjadi di masyarakat kan, orang itu iuran untuk beli sapi. Nah, akhirnya dapat sekian sapi. Orang nggak tahu mana sapiku yang mana gitu kan. Ya, sapiku yang mana ini. Ya, maka di sini apa? Bisa ditentukan hewan korban itu dengan cara apa? Diundi. Ya, diundi. Nah, dan sah. Seandainya tidak bisa menentukan mana hewan ini. Ya. Kemudian, apakah boleh seseorang itu disembelihkan kurban tanpa sepengetahuannya? Ya, jadi misalnya ada seorang anak misalnya, dia menyembelih kurban untuk ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya, maka di sini tidak sah, ya. Atau begini, jadi ada seseorang, ya hewan kurbannya itu disembelih tanpa sepengetahuan pemiliknya, ya. Jadi ada orang yang mau berkurban, hewannya itu disembelih tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka ini nggak sah. Ya. Jadi kalau memang itu hewan korban itu milik seseorang, ya ketika disembelih harus izin dari pemiliknya. Jadi ya tidak langsung begitu saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di mana tempat penyembelihan itu? Ya, penyembelihan itu boleh dilakukan di mana saja. Apakah di desanya, di tempat lain, ya, di tempat dia safar. Nah, ini kan beda dengan tadi al-hadyu. Kalau al-hadyu di haram, ya, kalau sembelihan korban ini dimanapun. Ya, yang penting jangan di kuburan kan gitu. Ya, jangan di tempat sampah misalnya. Ya, jadi secara keumuman boleh dilakukan dimanapun. Ya. Kemudian, apakah boleh kita menyerahkan uang, ya, uang kepada satu lembaga untuk dibelikan hewan kurban, kemudian dikirim ke daerah-daerah yang penduduknya itu miskin, ya, untuk korban di sana.
Seperti yang banyak kita dapatkan di iklan-iklan itu kan. Ayo, ada lembaga atau yayasan yang menawarkan siapa yang mau berkorban untuk daerah sana kan begitu. Nah, apakah boleh kita menyerahkan uang ke lembaga itu, kemudian untuk dibelikan hewan kurban dikirim ke daerah-daerah yang jauh tersebut? Ya. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, mengirimkan uang untuk pembelian hewan kurban yang dikirim ke negeri yang jauh, daerah yang jauh, maka orang itu akan kehilangan sekian keutamaan gitu. Pertama, hilang syiar di negerinya. Ya. Syiar penyembelihan kurban itu dia tidak dapatkan. Kemudian juga hilang kesempatan untuk menyembelih secara langsung. Sedangkan menyembelih langsung itu keutamaannya besar kan. Di situ dia ada tasmiyah, ada takbir, ya kan? Ada pengaliran darah kan begitu. Maka kalau hewan kurbannya itu dikirim ke tempat jauh, dia nggak bisa nyembelih sendiri. Ya. Nah. Kemudian juga ada kemungkinan dia tidak bisa makan dari hewan kurbannya. Ya meskipun itu adalah hal yang disunahkan, tidak sampai wajib, tapi keutamaannya besar. Jadi kan kita diminta untuk apa? Diperintah untuk makan. Makanlah apa yang kamu suka dari hewan kurbanmu. Nah, kalau hewan kurbannya dikirim ke daerah yang jauh, misalnya, nah kita di Solo, misalnya, tapi korbannya dikirim ke Papua, misalnya, gimana? Ya, nah, ya. Jadi ini beberapa hal yang akan terluput ketika kita mengirimkan hewan kurban ke daerah yang jauh. Adapun Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan bahwa membantu kaum muslimin yang membutuhkan itu hal yang diperintahkan. Ya. Dimanapun tempatnya kaum muslimin itu, tetapi ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk dikerjakan di tempat tertentu, maka ini tidak boleh dipindahkan. Gitu. Ya. Karena kalau memindahkan tempat ini berarti apa? Akan merubah peribadatan itu. Jadi misalnya kalau menyembelih al-hadyu harus di tanah haram, ya berarti harus di sana, nggak boleh dipindah ke tempat yang lain kan begitu. Sama kita menyembelih korban itu kan hendaknya apa? Disembelih di tempat dia. Nah, mungkin bisa juga diselesaikan misalnya, ya hewan korban itu kita sembelih di tempat kita, kemudian dagingnya kita kirim ke kaum muslimin yang membutuhkan. Ini seperti yang dilakukan oleh pemerintah Saudi kan, disembelih di situ hewan-hewan kurban itu. Nah, satu dipacking dengan baik, dikirim ke negeri-negeri yang membutuhkan. Ya. Nah, kemudian apa hukum mengumpulkan harta manusia untuk membeli hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin? Ya, jadi kita mengumpulkan uang ya untuk dibelikan hewan kurban, dibagi kepada orang-orang miskin. Ya, maka di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan hendaknya bagi orang yang mampu, dia itu apa? Menyembelih sendiri. Baru dagingnya itu apa? Dibagi. Ya, sehingga dia tidak perlu apa? Mengumpulkan harta manusia. Nah, jadi ya bagi yang mampu kita ini. Ya, contohnya ya tidak seperti yang dilakukan oleh misalnya apa? Sekolah-sekolah itu. Kadang-kadang ada iuran dari murid-muridnya untuk dibelikan apa? Hewan
korban. Tidak boleh seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah boleh seseorang itu berhutang untuk membeli hewan korban? Ya. Maka di sini sekali lagi, orang yang berhutang berarti kategorinya dia tidak mampu. Sedangkan korban itu disyariatkan untuk orang yang memiliki kemampuan. Nah, akan tetapi kalau orang itu memiliki kemungkinan besar bisa membayar utangnya, maka tidak masalah. Boleh dia berhutang untuk membeli hewan korban. Tapi sekali lagi tidak wajib. Karena hukumnya asal dia tidak mampu. Ya, ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Maka bisa juga misalnya kita mengambil hewan korban dari seorang, kemudian dengan cara utang. Entah itu kita ambil dari seseorang atau kita ambil dari pedagang. Ya, Mas utang dulu ya, nanti tak bayar kalau saya gajian misalnya. Ya seperti ini nggak apa-apa. Karena memang istilahnya apa? Ada yang diandalkan untuk membayar hutang itu. Nah, seperti itu nggak apa-apa dan itu bagus saja gitu. Tapi tidak wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang harus didahulukan? Membayar hutang atau menyembelih korban? Ini pertanyaan yang kemarin diajukan juga kan? Maka di sini membayar hutang itu lebih wajib daripada berkorban. Jadi kalau orang itu punya hutang, ya hendaknya apa? Dia selesaikan hutangnya dulu sebelum dia menyembelih korban. Kecuali, kemarin sudah saya terangkan, kecuali kalau yang dihutangi itu memberikan kelapangan. Wes tidak apa-apa. Kamu pakai dulu uangnya untuk kamu berkorban, nanti bayar utang ke saya gampang misalnya. Nah itu ya silahkan, tidak ada masalah. Kemudian persoalan berikutnya, apakah cukup kita mempercayai ucapan pedagang yang mengatakan bahwa umur hewan itu sekian? Gitu. Jadi apakah kita cukup dengan mempercayai ucapan seorang pedagang? Ini sapi ini orang tahun ini, ya. Oh ini kambing ini sudah setahun ini. Gitu. Apakah cukup seperti ini? Maka dikatakan ini tidak cukup. Hendaknya apa? Kita bertanya kepada orang lain juga. Kecuali kalau pedagangnya atau pemilik hewan itu orang yang terpercaya. Ya. Orang yang terpercaya, maka boleh ya kita percaya aja ketika dia mengatakan ini sudah sempurna umurnya untuk berkorban gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti orang ini terpercaya atau tidak, ya silahkan bertanya kepada orang lain. Karena zaman sekarang banyak sekali ya orang yang melakukan penipuan, ya mengambil kesempatan untuk menjual hewannya dengan harga yang tinggi, padahal umurnya belum masuk. Bahkan sampai ada ya kalau di daerah kita itu istilahnya apa? Poel ya. Sudah tanggal giginya. Maka ada sebagian pedagang itu yang nakal. Gitu apa? Ya dicabut aja giginya. Gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, maka kalau sebetulnya zaman dahulu pemerintah itu ada surat keterangan hewan. Sapi ini lahir tanggal berapa, pemiliknya siapa, itu ada suratnya. Jadi kayak ada aktenya begitu zaman dahulu. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Ya. Kemudian apa hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Maka di sini ada beberapa kondisi ya. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama apa? Ya diikutkan dengan orang yang masih hidup. Nggak ada masalah, seperti ucapan Rasul misalnya, ini korban dari aku dan keluargaku. Maka itu sudah mencakup seluruh keluarga.
baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semua dapat pahalanya. Kemudian yang kedua, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal karena adanya wasiat. Jadi sebelum mati orang itu udah wasiat, ya, maka itu dilaksanakan. Karena itu berarti kewajiban melaksanakan wasiat. Adapun yang ketiga, berkorban atas nama yang sudah meninggal sendirian, nah, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, jadi para ulama pun juga mengatakan tidak ada yang seperti itu kecuali kalau ada wasiat. Ya, maka ini yang harus diluruskan ya. Kan banyak ya hari ini orang-orang itu berkorban ini atas nama kakeknya yang sudah meninggal, ini atas nama neneknya yang sudah meninggal misalnya. Maka ini hal yang kurang tepat. Alangkah lebih baiknya di atas namakan yang masih hidup dan keluarganya, maka itu sudah mencakup kakek neneknya yang sudah meninggal tadi. Nah, kemudian apakah disyariatkan untuk berkorban atas nama umat ini yang tidak mampu berkorban? Jadi misalnya, ya Allah ini korban untuk kaum muslimin yang tidak mampu berkorban misalnya. Kan ada toh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk beliau dan keluarganya, satunya untuk umat beliau yang tidak mampu berkorban. Maka apakah berdasarkan hadis itu kita boleh menyembelih korban atas nama kaum muslimin yang saat ini tidak mampu berkorban? Maka sesungguhnya tidak disyariatkan yang seperti itu, karena apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekhususan bagi beliau. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Taala, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.